Bab 1621, Rencana Gagal. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu berdiri di samping tanpa ada perbedaan warna, tetapi dia membalikkan tangannya ke belakang sementara kedua anjing itu terekspos, diikuti oleh kilatan lonceng kekacauan, dan muncul di tangannya. Hampir tepat ketika kedua anjing itu ingin mengambil tindakan, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dengan suara ding. Kedua anjing raksasa yang mengerikan itu awalnya berencana untuk menyerang ketiga Zhang Yu, tetapi ketika mereka mendengar suara bel yang renyah, ketakutan dari bawah ke atas tiba-tiba muncul di hati mereka, dan kedua anjing itu ketakutan pada saat yang sama. Ada ratapan, meringkuk dengan ekornya melingkar ke sisi rumput ketika keduanya menghilang. Lei Tianyu, yang mengintip di kejauhan, benar-benar mendengar suara lonceng kekacauan. Faktanya, dia hampir seperti dua anjing. Dia memiliki ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya, dan bahkan bernapas menjadi sulit. Lei Tianyu pucat dan bersandar di dadanya, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tentu saja, yang membuatnya semakin terkejut adalah kedua Mastiff Tibet itu masuk ke rumput pada saat yang sama dan tidak menyerang ketiganya. Mereka hampir kehilangan amarahnya. Wu Jie dan Ge Wenhui tentu saja mendengar nada dering itu, tetapi mereka tidak mengetahui dari mana nada dering itu berasal. Yang lebih penting adalah kedua anjing besar yang mengerikan di depan mereka tiba-tiba terlempar, yang membuat mereka berdua bingung. Tampaknya tidak jelas apa yang terjadi. Anda tahu, tadi mereka mengira mereka akan sial kali ini. Zhang Yu tersenyum, dan Soul Bell di tangannya menghilang. Pada saat yang sama, sebuah botol kecil muncul. Dia menekannya terus-menerus dengan tangannya di punggungnya, dan cairan dalam botol kecil itu dikeluarkan dari botol, lalu tumpah ke udara. Zhang Yu menjabat tangannya dan botol kecil itu menghilang lagi. Dia tersenyum dan meletakkannya di bahu Wu Jie dan Ge Wenhui, dan berkata, "Ayo pergi." Beberapa dari kedua roti itu mendengar ini, dan tidak mengatakan apa-apa, dan beberapa dari mereka maju bersama, pergi bersama. Ketika Lei Tianyu melihat beberapa orang datang, dia buru-buru menahan rasa tidak nyamannya dan bersembunyi di rumput di satu sisi untuk menghindari terlihat oleh ketiganya. Ketika mereka bertiga berjalan pergi, kedua Mastiff Tibet itu benar-benar keluar dari rumput, dan mereka mendongak dan mulai mengendus sesuatu di udara, seolah-olah ada bau di sini yang sangat menarik perhatian mereka sehingga mereka bahkan melupakannya. Ketakutan. Ketika Lei Tianyu melihat Zhang Yu berjalan pergi, punggung beberapa orang itu pincang, dan dapat dikatakan bahwa dia marah. Dia berhasil menangkap peluang yang bagus, tetapi dia tidak berharap untuk gagal pada akhirnya, dan dia hanya ingin muntah darah. Lei Tianyu memikirkan hal ini dan menoleh untuk melihat dua ekor anjing Mastiff Tibet yang tampaknya berada di tengah jalan, berkata dengan galak, "Dua pemborosan. Aku BTM membelikanmu begitu banyak makanan anjing. Saat yang kritis, berikan saja aku rantainya. Lihat bagaimana aku bisa mengemasi kalian saat aku kembali." Lei Tianyu berkata bahwa perasaan tidak nyaman di tubuhnya muncul lagi, yang membuatnya sedikit aneh. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya hari ini. Jika kamu belum pernah merasakan ketidaknyamanan sebelumnya, mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu tidak nyaman dan sedikit sakit? Lei Tianyu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik ke arah dua ekor anjing Mastiff Tibet itu. Meskipun rencanaku sendiri tidak efektif, bagaimana aku bisa membawa anjing itu kembali untuk mencegahnya dijelaskan. Tetapi, ketika Lei Tianyu berjalan menuju dua ekor anjing Mastiff Tibet itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh di tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu seperti apa rasanya, dia tampaknya memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan kedua orang ini. Lei Tianyu berhenti, wajahnya aneh, tetapi dia dengan hati-hati melihat kedua Mastiff Tibet itu seolah-olah mereka telah diperbaiki oleh mantra, dan menggelengkan kepalanya lagi, merasa bahwa dia mungkin telah berpikir lebih banyak. Anda harus tahu bahwa ketika Anda datang ke taman sebelumnya, Anda membawa kedua anjing ini bersama Anda. Tampaknya tidak ada yang terjadi. Tampaknya Anda sedikit gugup. Ketika Lei Tianyu datang kedua Mastiff Tibet dan ingin mengikat tali anjing ke kerah kedua anjing itu, tiba-tiba kedua anjing yang tampaknya berlabuh itu berbalik bersama dan menatap Lei Tianyu bersama-sama. Ketika Lei Tianyu melihat situasinya, dia berhenti mendekat, dan tampaknya merasakan sesuatu yang salah. Karena dua anjing besar yang mengerikan di depan mereka memiliki mata merah dan dengan ganas menunggu diri mereka sendiri. "Hei,
Damao, Ermao, kamu, apa yang kamu lakukan? Lei Tianyu berkata dengan ketakutan. Kedua Mastif Tibet itu tampaknya tidak mendengar kata-kata satu sama lain, dan mulai menggeram, perlahan mendekati Lei Tianyu dari kiri ke kanan. Ketika Lei Tianyu melihat ini, dia segera tahu bahwa dia dalam masalah. Bagaimana mengatakan dia biasanya menggoda kedua anjing ini, dan dia biasanya sangat baik. Dapat dikatakan bahwa kedua orang ini tidak pernah melihat diri mereka sendiri dengan mata yang kejam. Ada apa hari ini? Lei Tianyu, yang takut, perlahan-lahan menggerakkan langkahnya mundur, dan dua Mastif Tibet yang menekan, tampaknya telah mengunci target mereka padanya, dan menekan dengan keras. Lei Tianyu tahu bahwa jika dia berbalik dan lari, kedua orang ini akan dapat melompati dengan segera jika dia tidak bisa melakukannya. Tetapi jika Anda tidak lari, konsekuensinya tampaknya lebih berani untuk dibayangkan. Pada saat ini dia teringat sesuatu, dan buru-buru mengeluarkan sisa makanan anjing dari sakunya dan kehilangannya. Meskipun makanan anjing itu mengandung paprika, selama kedua orang ini pergi makan, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, Lei Tianyu kecewa karena kedua Mastif Tibet itu tidak melihat makanan anjing yang jatuh di depan mereka, tetapi terus mendekatinya. Raungan mengerikan dari tenggorokan besar itu semakin jelas dan jelas. Itu semakin menakutkan. Pada saat ini, Lei Tianyu sudah takut dan berkeringat. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Lei Tianyu memikirkan hal ini, menggertakkan giginya, dan hanya ingin berbalik dan tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya datang. Lei Tianyu, mengapa anakmu begitu tidak bertanggung jawab? Melempar pintu pabrik, lari dan jalan-jalan dengan anjing. Kamu terlalu berlebihan. Wajah Dong Dacheng mengeluh dan datang, untuk mengetahui bahwa dia baru saja keluar untuk mengambil mobil setelah berdiri lama. Bai tidak melihat mobil, dan tidak ada yang menjawab telepon. Dia hanya bisa berbalik dan kembali ke pabrik. Tetapi ketika dia datang ke pabrik, Lei Tianyu sudah pergi, dan anjingnya juga pergi. Bahkan pintu pabrik tidak ditutup, yang membuatnya marah. Meskipun Dong Dacheng marah, dia masih sedikit khawatir, karena takut Lei Tianyu akan membawa anjing itu ke dalam masalah. Hanya bisa mengunci pintu pabrik dan keluar untuk mencari seseorang. Karena Taman Sunde adalah tempat yang paling nyaman untuk mengajak anjing jalan-jalan, dialah yang pertama kali mencarinya. Begitu mudahnya melihat Lei Tianyu di taman, tentu saja dia merasa lega. Seolah-olah Lei Tianyu melihat seorang penyelamat, dia buru-buru berkata, "Dong. Paman Dong, selamatkan aku." Dong Dacheng mendengar sepatah kata, diikuti oleh wajahnya yang bahkan lebih tidak nyaman, dan terus berjalan. "Anakmu, ada kalanya kamu takut. Apa yang kamu katakan, hei? Ada apa dengan Damao Ermao? Paman Dong, Damao Ermao sepertinya gila. Datang dan pikirkan cara." Dong Dacheng mengerutkan kening dan mendengar kedua anjing itu dengan saksama. Anda harus tahu bahwa dia sangat akrab dengan kedua Mastif Tibet ini, tetapi sejujurnya, sekarang saya tahu bahwa kedua orang itu sangat salah, dan tampaknya mereka hanya menargetkan Lei Tianyu sekarang. Mereka berdiri di sini tanpa melihat mereka. Sekilas, jangan takut, ini aku. Dong Dacheng dengan berani menghibur Lei Tianyu terlebih dahulu dan mengikuti, berikan aku rantai anjing. Lei Tianyu mendengar kata-kata itu dan buru-buru menyerahkan rantai itu kepada Dong Dacheng. Setelah Dong Dacheng mengambil rantai itu, dia berkata, "Setelah aku mengunci mereka berdua. Cepat dan mari kita bicarakan apapun di pabrik." Aku mengerti." Tampaknya ketenangan dan ketenteraman Dong Dacheng membuat Lei Tianyu merasa tegang, dan Zhou merasa sedikit rileks. Dong Dacheng memegang rantai itu dan perlahan mencondongkan tubuhnya ke arah kedua anjing itu, dan berkata dengan lembut, "Rambut besar dan dua rambut. Jangan nakal, tidak akan ada makanan di malam hari, dan aku tidak akan peduli padamu di masa depan." Semakin dekat Dong Dacheng mendekat, semakin sensitif kedua anjing itu datang. Raungan rendah yang berbahaya itu tiba-tiba menjadi pendek dan matanya beralih ke sisi lain, seolah-olah dia memperingatkan sisi lain untuk tidak terlalu dekat. Dong Dacheng tentu tahu bahwa kedua anjing ini sangat tidak normal hari ini, tetapi masalahnya sekarang adalah dia harus menggigit peluru tidak peduli seberapa tidak normalnya mereka. Bagaimanapun, dia biasanya bertanggung jawab atas perawatan kedua orang ini. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia bertanggung jawab. Agar tidak semakin merangsang kedua anjing itu, Dong Dacheng bergerak lebih lambat, mencondongkan tubuhnya perlahan ke arah salah satu dari mereka, dan nadanya menjadi lebih lembut, "Rambut besar.
Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak berbicara. Dia perlahan menarik keluar rantai besi dan menggantungnya di kerah Mastiff Tibet yang disebut Damao. Tepat ketika Dong Dacheng merasa rantai besi di tangannya langsung tergantung di cincin itu, anjing Tibet bernama Damao tiba-tiba meraung, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit lengan Dong Dacheng. Meskipun Dong Dacheng mendekati anjing bernama Damao, semangatnya sangat terkonsentrasi dan dia telah berjaga-jaga terhadap gigitannya yang tiba-tiba. Jadi ketika Damao menggigit lengannya, dia tersentak dengan tergesa-gesa, dan pria itu bergegas kembali dalam beberapa langkah. Pada saat ini, Damao, yang tampaknya kesal, bergegas ke depan, dengan ganas, seolah-olah dia harus menggigit Dong Dacheng untuk menyerah. Pada saat yang sama, anjing Tibet bernama Ermau juga berteriak dan bergegas bersama, hampir membentuk momentum untuk Dongda. Dong Dacheng tidak menyangka bahwa kedua anjing yang mendengarkan kata-katanya sendiri biasanya mengejar diri mereka sendiri bersama-sama, lelucon. Meskipun anjing ini dibesarkan sendiri, jika kedua orang ini benar-benar memulai kegilaan, dia juga sadar secara mental. Dan sekarang jika itu hanya seekor anjing, dia masih bisa melambaikan rantai besi untuk melawannya, tetapi sekarang kedua anjing itu menggigit diri mereka sendiri bersama-sama, jadi jangan bunuh diri di tempat. Dong Dacheng sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menoleh dan berlari. Meskipun berlari mungkin bukan cara terbaik saat menghadapi serangan anjing, tetapi tidak ada cara untuk berhenti berlari. Lei Tianyu, yang berdiri tidak jauh, sangat ketakutan sehingga dia menggigit sampai mati. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, Lei Tianyu sekarang dalam suasana hati yang lebih baik daripada Dong Dacheng. Bagaimanapun, Dong Dacheng ada di belakang, dan dia berlari di depan. Jadi bahkan jika kedua anjing ini ingin menggigit, mereka harus menggigit di dekat. Teman orang mati tidak mati, kalau begitu Paman Dong, maaf. Anda masih bertanggung jawab atas ratu. Ketika aku aman, aku membeli buah-buahan dan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk orang tuamu. Dong Dacheng tentu tahu masalahnya saat ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lei Tianyu memiliki kuda yang tinggi dan kaki yang panjang. Bagaimana dia berlari dengan kaki pendeknya bukanlah lawannya. Kedua anjing itu semakin dekat dan dekat dengan Dong Dacheng saat ini, dan suara terengah-engah yang rendah dan mengerikan hampir menerjemahkannya, dan dia akan menggigit. Dong Dacheng tahu bahwa dia tidak bisa lari sama sekali. Dia bahkan tidak bisa berlari dengan dua kaki, Lei Tianyu, dan ingin berlari dengan anjing berkaki empat. Lelucon, memikirkan hal ini, Dong Dacheng menggertakkan giginya dan buru-buru berbalik untuk menggerakkan rantai besinya untuk melawan dua anjing jahat. Tetapi pada saat dia menoleh dan ingin memutar rantai, dua anjing besar yang dekat, hisap, melintas melewatinya. Apa situasinya? Dong Dacheng sedikit tertegun, dan dengan cepat berbalik untuk mengamati, dan menemukan bahwa kedua anjing itu benar-benar mengejar Lei Tianyu di depan. Penglihatan Dong Dacheng lega karena refleks terkondisi, dan kemudian dia sedikit bingung. Mengapa kedua orang ini tidak menggigit diri mereka sendiri? Kemudian tiba-tiba bereaksi lagi, sepertinya Lei Tianyu masih dikejar oleh anjing itu. Memikirkan hal ini, Dong Dacheng buru-buru berteriak, "Tuhan tolong! Lari, ini anjingnya!" Lei Tianyu berlari kencang di depan. Mendengar teriakan Dong Dacheng, dia menoleh secara alami dan refleks, dan hampir tidak membuatnya takut untuk buang air kecil di tempat. Karena kedua anjing besar yang mengerikan itu tidak menggigit Dong Dacheng, tetapi berlari ke arahnya dengan ganas. "Kalian berdua bajingan," Lei Tianyu memarahi dalam hatinya. Kakinya juga menendang keras dan terus berlari ke depan. Tidak peduli seberapa cepat orang berlari, tidak ada anjing yang bisa berlari cepat. Semua orang tahu kebenaran ini. Meskipun Lei Tianyu merasa kecepatannya telah mencapai batas, anjing itu semakin dekat dan dekat dengannya. Namun, dia dapat mendengar anjing itu berbicara kepadanya, "Gigit kamu. Aku ingin menggigitmu. Aku akan menggigitmu." Tentu saja, suara yang sebenarnya, memang, deru tenggorokan kedua monster ini sangat menakutkan. Titik. Ah, sebuah teriakan datang dari seberang taman. Titik. Beberapa orang di Zhang Yu berjalan di depan, dan ketika mereka mendengar teriakan menyedihkan ini, mereka secara alami berhenti pada saat yang sama. Wu Jie dan Ge Wenhui tentu saja bingung, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Zhang Yu tersenyum di sudut mulutnya, dan dia bangga dengan rencananya. Jeritan berikutnya bahkan lebih menyedihkan,
dan jeritan terus-menerus terdengar sangat menyakitkan. Mereka yang mendengar ini tidak perlu mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang mengerikan terjadi di sana. Meskipun tidak banyak orang di sekitar, semua orang yang mendengar jeritan itu mengelilingi sumber suara. Bos, ayo pergi dan lihat. Wu Jie juga menunjukkan minat, dan beberapa kata diucapkan dengan gembira. Ge Wenhui mendengarnya dengan ragu dan berkata, sungguh menyedihkan. Jangan bunuh seseorang dengan pisau. Jangan pergi. Kalau ada gangster, kita akan mengejarnya. Wu Jie melotot ke matanya, dan beberapa kata dengan jijik berkata, aku bilang Lao Ge. Kamu terlalu nyali. Jika kamu memiliki gangster, kamu harus pergi dan melihatnya. Lihat penyebab keadilan, mengerti. Apa yang diajarkan dalam buku, selalu temukan kesempatan untuk belajar dan menggunakannya. Ge Wenhui mendengar bahwa wajahnya terdiam, dan berkata, tolong. Bahkan jika kamu telah melihat kebenaran yang diajarkan dalam buku, itu harus di bawah jaminan Taoisme kamu sendiri yang aman. Jika ada gangster, lihat perutmu, pada berat badanmu telah melebihi standar, oke. Kecepatanmu dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh gangster. Petik 2. Kalau begitu kamu tidak perlu takut lagi. Setelah aku berlari di belakang untuk membantumu di kuil, kamu masih takut kentut. Ayo pergi dan lihat, bos. Wu Jie berkata dan menatap Zhang Yu sebagai gantinya. Zhang Yu, jangan pergi untuk bersenang-senang, jangan sampai ada bahaya. Ge Wenhui juga berkata. Zhang Yu tersenyum, dan berkata, ayo pergi dan lihat. Teriakan pria ini sangat mengerikan, pasti ada sesuatu yang menarik terjadi. Jika kita tidak melihatnya, kita akan menyesal. Lihat, bos tidak seberani dirimu. Wu Jie berkata dengan gembira, ayo pergi. Lihat apa yang terjadi. Ketika Ge Wenhui melihat Zhang Yu setuju, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berlari ke tempat kecelakaan itu terjadi. Ketika ketiga Zhang Yu dan jeritan itu semakin dekat, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Ada dua anjing besar, yang menggerogoti satu orang dengan gila, dan jeritan itu positif. Itu dikirim oleh orang ini. Bagi Zhang Yusan, kedua anjing itu tampak sangat akrab, seolah-olah mereka baru saja berjalan di sini, dan keduanya bertemu, tetapi orang yang digigit anjing itu juga tampak akrab. Zhang Yu melihat senyum aneh, Ge Wenhui sedikit tertegun, Wu Jie sepertinya telah melihat hantu, karena orang yang digigit anjing saat ini sebenarnya adalah Lei Tianyu. Lei Tianyu terus-menerus dicabik-cabik oleh dua anjing besar. Dia hampir tidak berdaya untuk melawan, tetapi hanya bisa mengirim gambar yang menyedihkan. Ada seorang pria parubaya dengan rambut berkeringat di sebelahnya, dengan putus asa menyeret dua rantai anjing di tangannya. Pria muda itu telah menggunakan semua kekuatannya untuk menarik, tetapi dua mastif Tibet itu ukurannya terlalu besar, dan dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat membunuh orang setengah baya itu. Meskipun orang setengah baya itu telah mengerahkan kekuatannya untuk memberi makan, masih tidak dapat menarik kembali dua mastif Tibet yang mengerikan itu, tentu saja pemandangannya tampak mengerikan. Meskipun ada beberapa orang yang menonton kerumunan, tetapi karena ukuran besar kedua mastif Tibet ini, tidak ada yang berani bergerak maju, dan hanya bisa menonton dari kejauhan, lemah. Bagaimana orang ini bisa datang ke sini? Ge Wenhui sedikit bingung, sepertinya terlalu aneh bagi Lei Tianyu untuk muncul di sini. Kedua anjing ini sepertinya adalah anjing yang kita temui sebelumnya. Aku tidak menyangka kedua orang ini tidak menggigit kita, tetapi mereka memberi Lei Tianyu sedikit. Dia benar-benar tidak beruntung. Wu Jie masih merasa sedikit tidak percaya. Tidak beruntung. Dia tidak beruntung, dia mandiri. Zhang Yu tiba-tiba tidak berpikir. Wu Jie dan Ge Wenhui mendengar bahwa Zhang Yu sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya, yang secara alami aneh. Tampaknya pihak lain menunjuk sesuatu, tetapi apa sebenarnya maksudnya? Sebenarnya, dari awal hingga sekarang, Wu Jie dan Ge Wenhui telah melakukan apa yang diperintahkan Zhang Yu. Mengenai rencana atau niat Zhang Yu, keduanya sama sekali tidak tahu. Keduanya hanya tahu bahwa mendengarkan Zhang Yu adalah benar. Mengenai alasan dan alasannya, Zhang Yu secara alami menjelaskan ketika dia ingin menjelaskan. Jika dia tidak ingin menjelaskan, kamu tidak berguna. Tentu saja, Zhang Yu tahu bahwa mereka berdua sedikit kewalahan, lalu tertawa, kalian tidak terlalu penasaran. Mengapa aku mementaskan drama itu di depan Lei Tianyu di toko mie hari itu? Wu Jie mendengar kepalanya berputar, tetapi tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Zhang Yu.
Ge Wenhui tiba-tiba merasakan sesuatu. Setelah memikirkannya dengan saksama, sebuah pikiran terkejut muncul di benaknya, Zhang Yu. Maksudmu, kau sengaja meminta kami untuk memberitahu kami apa yang akan kami lakukan hari ini, hanya untuk membawa Lei Tianyu ke sini. Bagus, Zhang Yu Wenyan mengangguk, memperlihatkan ekspresi yang bisa diajarkan oleh wanita jalang. Wu Jie juga berbalik dan berkata dengan sedikit terkejut, Bos. Lalu apa maksudmu? Dua anjing besar itu sengaja disergap di sini untuk menggigit si bodoh dan menghiburnya. Apakah kau membalas dendam Lao Ge? Zhang Yuanyan terdiam dan berkata, gendut. Aku punya firasat buruk. Dua anjing itu bukan milikku. Siapa itu? Wu Jie menjadi sedikit bingung. Mereka adalah anjing Lei Tianyu. Zhang Yu mencibir. Apa? Wu Jie dan Ge Wenhui tidak dapat mempercayai telinga mereka ketika mendengar ini. Anjing Lei Tianyu, bagaimana dia bisa menggigit dirinya sendiri? Wu Jie berkata dengan heran, Bos. Bukankah kamu menggoda kami berdua? Bagaimana anjing Lei Tianyu bisa menggigit dirinya sendiri? Aku ingat, kedua anjing ini memang Lei Tianyu. Ge Wenhui tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, dan tiba-tiba beralih ke refleksi yang dikondisikan. Zhang Yuanyan tersenyum, dan juga menyatakan penegasan atas tanggapan cepat Ge Wenhui. Wu Jie sedikit bingung, dan mengerutkan kening. Lao Ge, apakah kamu pernah melihat Lei Tianyu mengajak anjingmu jalan-jalan? Ah, mengapa kamu melupakannya begitu cepat? Bukankah dia mengatakan itu saat kita menghalangi Zai Kai tempo hari? Bukankah Lei Tianyu berencana menggunakan 2 ekor anjing untuk menyembunyikan Zhang Yu? Bukankah itu hanya 2 ekor anjing Mastiff Tibet? Lihat ini, bukankah itu hanya 2 ekor anjing Mastiff Tibet? Ya, ya. Kau tidak mengatakan bahwa aku hampir lupa. Itu benar-benar 2 Mastiff Tibet. Anak ini benar-benar pantas mendapatkannya. Dia mengajak anjingnya jalan-jalan dan bisa digigit oleh anjingnya sendiri. Itu benar-benar pantas untuk nasib buruknya. Zhang Yu mendengar ejekan ini dan berkata, apakah menurutmu dia digigit karena mengajak anjingnya jalan-jalan? Wu Jie dan Ge Wenhui tentu saja mendengarkan pada saat yang sama. Sepertinya aku tidak mengerti apa yang dimaksud Zhang Yu. Zhang Yuleng tersenyum dan berkata, sebenarnya, anak ini membawa anjing itu ke sini hari ini untuk menggigit kita. Wu Jie dan Ge Wenhui mendengar ini pada saat yang sama, tampaknya keduanya berbicara tentang arti kata-kata Zhang Yu. Ge Wenhui dengan cepat menanggapinya terlebih dahulu, dan menjadi marah, oke. Aku mengatakan bahwa ketika kita berjalan kembali tadi, mengapa kita tiba-tiba kehabisan 2 orang ini untuk menghalangi kita? Tampaknya Lei Tianyu pasti bersembunyi pada saat itu, jadi kedua orang ini dilepaskan olehnya. Petik 2. Bajingan ini. Wu Jie pun bereaksi saat mendengar perkataan itu, dan berkata dengan marah, anak ini, Lei Tianyu, sangat jahat. Sudah waktunya mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran dan membuatnya tahu bahwa dia telah menyinggung lelaki gemukku. Ge Wenhui berkata sambil tersenyum, gendut. Kamu tidak perlu marah. Orang ini pasti tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membiarkan anjing itu menggigit kita, tetapi pada akhirnya dia menggigitnya sendiri. Dia pantas untuk kembali. Hahaha, itu benar. Ini Nozuonodi tidak akan mati jika kamu tidak mati. Dia pantas mendapatkannya. Wu Jie dan Ge Wenhui berdiri dan berbicara dan tertawa, tetapi Lei Tianyu digigit anjing itu tetapi berteriak lagi dan lagi. Dia mencoba yang terbaik dan tidak bisa mematahkan gigitan kedua anjing itu. Dapat dikatakan bahwa rasa sakit di tubuh telah membuatnya ingin pingsan. Tentu saja, jika bukan karena pakaian musim dingin yang berat, luka-lukanya pasti lebih buruk dari sekarang. Tetapi meskipun demikian, rasa sakit yang kuat dari serangan itu telah membuatnya jatuh ke neraka. Lei Tianyu mendengar seseorang berbicara di dekatnya, seolah-olah dia merasakan sedotan, melihat sekeliling dan melihat beberapa orang di Zhang Yu berdiri tidak jauh. Dia tidak peduli tentang hubungan dengan pihak lain saat ini, jadi dia berteriak, Zhang Yu. Ge Wenhui, ayo, datang dan selamatkan aku. Beberapa orang di Zhang Yu tidak menyangka bahwa Lei Tianyu akan meminta bantuan mereka, tentu saja, mereka tidak dapat menahan tangis. Wu Jie tersenyum dan berkata, anak ini benar-benar cacat otak, dia ingin kita menyelamatkannya. Ge Wenhui mendengus dan berkata, ayo pergi. Jangan ganggu dia. Zhang Yu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Ini baru permulaan. Mempermainkannya bukanlah tujuannya, kamu harus mempermainkannya sampai mati. Pergi, ayo pergi dan lihat. Setelah itu,
yang pertama berjalan lewat. Wu Jie dan Ge Wenhui tidak berdaya melihat ini, tetapi karena Zhang Yu telah lewat, keduanya tidak dapat berdiri diam, tentu saja mereka mengikuti. Tentu saja, bagi mereka berdua, jika mereka hanya menonton dari kejauhan, meskipun pemandangannya agak menakutkan, mereka masih bisa berdiri. Tetapi ketika saya masuk, kedua anjing besar itu tampak agak mengerikan. Jika tidak ada Zhang Yu di samping mereka, Wu Jie dan Ge Wenhui berkata mereka tidak akan berani bergerak maju. Zhang Yu, selamatkan aku, tolong, selamatkan aku. Lei Tianyu berteriak pada Zhang Yu dengan tergesa-gesa. Zhang Yu berjalan ke samping dan melihat ke arah dua anjing besar yang tampaknya sudah gila, berpura-pura khawatir, dan berkata, Lei Tianyu. Ada apa, Zhang Yu? Tolong bantu aku mengusir mereka. Aku kehabisan energi. Ah jangan. Pada saat Lei Tianyu berbicara, kedua anjing itu bekerja keras pada saat yang sama dan hampir menyeretnya ke bawah. Melihat pemandangan itu sangat menakutkan. Anjing ini terlalu ganas. Aku tidak berani. Tapi jangan takut, tadi aku melihat seseorang memanggil polisi. Jika kamu bertahan sebentar, polisi akan ada di sana hingga setengah jam. Ketika Lei Tianyu mendengar ini, dia hampir pingsan. Setelah setengah jam, aku tidak dibunuh oleh kedua orang ini. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, dan memohon, Zhang Yu. Tolong, aku salah. Itu semua salahku sebelumnya, tolong jangan ingat kehidupan penjahat itu, selamatkan aku. Sekali lagi aku akan mati dalam setengah jam. Ge Wenhui. Lei Tianyu menoleh ke Ge Wenhui lagi, berkata, Ge Wenhui. Tolong, selamatkan aku. Itu semua salahku sebelumnya. Aku seharusnya tidak berbohong. Milikmu, tolong, selamatkan aku. Ge Wenhui tidak menyangka bahwa Lei Tianyu benar-benar ingin menyelamatkannya, dan kemudian dia mencibir, alih-alih melangkah maju, dia mundur selangkah dan tidak berniat menyelamatkan orang. Wu Jie juga datang ke sini saat ini, tetapi berpura-pura sedikit cemas, Lei Tianyu. Aku menemukan tongkat untukmu. Kamu dapat menggunakannya. Setelah itu, dia mengambil tongkat kayu kecil yang baru saja dia ambil dari pinggir jalan, melewatkannya. Anda harus tahu bahwa Wu Jie pernah memberikan tongkat di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa bermain tedi saja tidak cukup, apalagi untuk menghadapi dua mastif Tibet. Namun, saat ini, Lei Tianyu tampak seperti orang yang sedang tenggelam, buru-buru meraih tongkat dengan satu-satunya tangannya, dan memukul anjing itu dengan lengan lainnya menggigit lengan lainnya. Akibatnya, tongkat itu mengenai kepala anjing itu. Jawabannya berakhir. Melihat ini, Wu Jie berpura-pura malu, dan buru-buru berkata, jangan khawatir. Aku akan memberimu tempat yang kasar. Setelah itu, aku berbalik dan lari lagi. Lei Tianyu sangat marah, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengutuk lagi, jadi dia hanya bisa memegang setengah tongkat dan menusuk kepala anjing itu. Namun, perilakunya tidak hanya tidak melepaskan anjing itu, tetapi juga merangsang anjing itu, dan mencabiknya dengan lebih ganas. Dia bahkan merobek jaket katunnya. Tianyu jangan berkelahi. Semakin keras dia menggigit, semakin ganas dia. Dong Dacheng berteriak dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, pikirkan cara lain. Aku akan mati, teriak Lei Tianyu. Saat ini, Dong Dacheng tidak punya cara lain untuk melawan dua anjing besar dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, itu tidak mungkin. Dia hanya bisa berteriak kepada tiga orang yang tersisa, Nyonya. Tolong bantu aku mencabutnya, aku tidak bisa mencabutnya lagi. Melihat ini, Zhang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, maaf, Paman. Anjingmu sepertinya anjing gila, jangan jadi anjing rabies. Aku takut tertular, kamu harus berhati-hati. Ucapan Zhang Yu mengingatkan Dong Dacheng dan membuatnya sedikit skeptis. Apa yang terjadi dengan anjing itu hari ini? Benarkah ada rabies? Memikirkan hal ini, Dong Dacheng juga sedikit khawatir dan takut. Bagaimanapun, nama rabies hampir tidak diketahui semua orang. Meskipun mungkin untuk mendapatkan vaksin rabies jika digigit, itu tidak sepenuhnya aman, apalagi vaksin palsunya masih ada, banyak sekali. Lei Tianyu bahkan lebih takut setengah mati. Kata-kata, rabies, sangat menakutkan baginya. Jika dia digigit anjing, dia mungkin tidak begitu khawatir. Namun sekarang kedua anjing itu tampaknya gila, tidak benar-benar menderita rabies. Memikirkan hal ini, dia merasa bahwa luka di tubuhnya tampaknya menyebarkan virus yang tidak diketahui, dan membuat suasana hatinya sedikit histeris.
Tolong, tolong, Lei Tianyu berteriak dengan suasana hati yang panik. Meskipun ada lebih banyak orang di sekitar saat ini daripada sebelumnya, tidak ada yang berani melangkah maju. Bagaimanapun, kedua anjing ini terlalu besar. Orang normal takut ketika mereka melihat mereka. Sekarang mereka sangat gila, menjauhlah. Kekuatan fisik Dong Dacheng telah mencapai batasnya, gaya tarik di tangannya juga secara bertahap melemah, dan aksi merobek dari kedua Mastiff Tibet itu juga menjadi semakin besar. Kekuatan fisik Lei Tianyu bahkan mendekati batasnya, dan teriakannya agak lemah. Ketika dia akhirnya ditarik oleh seekor anjing, dia hampir jatuh dan jatuh. Ketika Ge Wenhui dan Wu Jie melihat ini, wajah mereka sedikit tidak sabar. Meskipun keduanya membenci Lei Tianyu, mereka tidak pernah berpikir untuk melihatnya mati. Jika dia benar-benar dibunuh oleh seekor anjing hari ini, saya khawatir itu akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka berdua. Ketika Zhang Yu melihat ini, dia juga merasa bahwa waktunya hampir berakhir. Tampaknya pelajaran ini seharusnya cukup mendalam. Zhang Yu sudah membuat keputusan di sini, dan langsung berpikir Lei Tianyu akan datang. Ge Wenhui buru-buru berseru, "Zhang Yu, jangan terlalu dekat, hati-hati anjing itu menggigitmu. Sepertinya Lei Tianyu akan mati. Jangan membantu menarik anjing itu lagi, aku khawatir dia benar-benar mati." Tapi anjing itu sepertinya terkena rabies. Tidak lucu jika digigit. Ge Wenhui berkata dengan sedikit ketakutan. "Ya bos, paman polisi seharusnya segera datang, biarkan mereka menyelesaikannya sebentar." Wu Jie juga bergegas. "Itu akan segera datang, mungkin juga bisa dikatakan 10 hingga 20. Tidak mungkin melihatnya mati. Kamu bisa tenang, aku akan berhati-hati. Kamu bisa tinggal di sini, dan aku bisa melakukannya sendiri. Jangan, kamu terlalu berbahaya sendirian." Ge Wenhui menggertakkan giginya, dan berkata dengan hati yang keras, "Ayo pergi bersama. Banyak orang bisa saling menjaga. Itu, kalau begitu aku juga akan pergi." Wu Jie berkata cepat. Zhang Yu tersenyum dan mengangguk, "Ya. Kalau begitu kalian berdua berdiri di samping dulu, dan aku akan memberitahu apa yang kalian lakukan saja." Ge Wenhui dan Wu Jie mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, mereka bertiga mencondongkan tubuh ke arah dua anjing dan Lei Tianyu bersama-sama. Zhang Yu meminta Wu Jie untuk menunggu sementara dia memutar balik ke belakang salah satu anjing. Karena anjing itu menggigit Lei Tianyu dengan kekuatan penuh, tidak ada respons terhadap pendekatan Zhang Yu. Setelah melihat mesin itu, Zhang Yu bergegas maju dan meraih tangannya. Dia meraih kaki belakang anjing itu dan mengangkatnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangan lainnya untuk secara akurat memegang kaki anjing lainnya. Semua disebutkan, karena kedua kaki belakang Tibetan Mastiff ini tergantung dan tidak dapat memanfaatkannya, tidak ada cara untuk melakukan tindakan menggigit dengan menggelengkan kepalanya, tetapi meskipun demikian, dia masih menggigit kaki Lei Tianyu dan tidak membuka mulutnya, tetapi kekuatan penghancurnya tidak sekuat sebelumnya. Dong Dacheng melihat matanya menyala. Dia juga memarahi dirinya sendiri karena tidak memikirkan trik ini, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menyeret kaki belakang anjing lain. Meskipun Dong Dacheng juga meraih dan memegang kaki belakang anjing itu, dia sekarang memiliki sedikit energi dan tidak dapat mengangkatnya sama sekali. Sebaliknya, anjing itu menggelengkan kepalanya lebih panik, mencabik lengan Lei Tianyu dengan darah. Melihat ini, Zhang Yu buru-buru berkata, "Gemuk. Pergi dan bantu kaki anjing itu." Wu Jie mengangguk buru-buru dan berlari ke sisi Dong Dacheng, menahan rasa takut di hatinya dan menarik kaki anjing lain. Dua orang menyeret seekor anjing, dan akhirnya menyeret kedua kaki belakang anjing itu untuk menggantung di udara, sehingga anjing itu tidak dapat menggunakan energi apapun. Tetapi anjing ini, seperti anjing di tangan Zhang Yu, juga menggigit lengan Lei Tianyu. Dia tidak bermaksud untuk kehilangan mulutnya, tetapi kerusakannya jauh lebih sedikit. Zhang Yu tahu bahwa dalam kasus ini, jika dia menarik terlalu keras, bukankah dia akan merobek seluruh lengan dan paha Lei Tianyu? Hanya dengan keras, "Lao Ge, pergi dan bantu Lei Tianyu. Ayo kembali ke pohon bersama. Hati-hati, jangan biarkan anjing itu menggigit." Begitu, kata Ge Wenhui, berlari ke sisi Lei Tianyu, memutar kepala anjing itu dan memegang Lei Tianyu untuk mencegahnya jatuh. Melihat ini, Zhang Yu terus berkata dengan keras, "Lei Tianyu, berpeganganlah padanya. Jangan jatuh saat kamu bergerak. Jika kamu jatuh, kami tidak dapat membantumu."
Lei Tianyu sekarang berlumuran darah, tetapi untungnya tubuhnya masih kuat, dia menganggukkan giginya. Orang-orang menarik ke samping. Hati-hati, jangan biarkan anjing itu menggigit. Zhang Yu berteriak keras, dengan kedua tangannya. Karena kedua anjing itu ditarik kembali, mereka sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan pinggang, dan mereka ditarik kembali oleh beberapa orang. Dengan bantuan Ge Wenhui, Lei Tianyu menahan rasa sakit yang menyakitkan dan bersandar ke pohon besar di satu sisi. Dengan cara ini, 5 orang dan 2 anjing perlahan mundur ke pohon. Zhang Yu berteriak lagi saat ini, Lao Ge, kemarilah dan ikat rantai anjing ke pohon. Setelah mendengar tentang ini, Ge Wenhui bergegas meninggalkan Lei Tianyu, berlari, mengambil rantai anjing di sebelah Zhang Yu dan berputar di sekitar pohon, diikuti dengan menggantung di salah satu kancing. Zhang Yu merasa lega dan berkata, Lao Ge, kemarilah dan bantu aku memegang kedua kaki belakang ini. Ge Wenhui mengangguk lagi dan berlari untuk membantu Zhang Yu menarik kedua kaki belakang anjing itu. Namun, ketika Zhang Yu menyerahkan 2 kaki anjing kepadanya, dia merasakan betapa kuatnya anjing itu. Dia hampir tidak menangkapnya ketika dia berlari. Untungnya, Zhang Yu membantu dan mengendalikannya lagi. Stabil, Zhang Yu menyerahkan kaki anjing itu kepada Ge Wenhui dan berkata, Lao Ge, aku akan membiarkanmu berlari sebentar lagi. Kamu lepaskan saja dan cepatlah, ingat tidak? Aku ingat. Ge Wenhui mengangguk cepat dengan keringat. Setelah Zhang Yu sampai di samping kepala anjing itu, dia mengangkat satu kaki dan menendang dan mengenai tenggorokan anjing itu dengan akurat. Anda harus tahu bahwa tenggorokan anjing adalah organ penting yang bertanggung jawab untuk menggigit dan menelan. Jika dipukul dengan keras, ia akan dengan cepat mengurangi kekuatan gigitannya. Bahkan jika ia tidak ingin melonggarkan mulutnya, ia harus melepaskannya saat ini. Zhang Yu dapat dikatakan dipukul dalam satu tembakan, dan kekuatannya luar biasa. Anjing itu segera melonggarkan mulutnya, dan pada saat ini, ia juga berteriak, Lao Ge, lari. Ge Wenhui mendengar bahwa refleks terkondisi menjatuhkan kedua kaki anjing yang menendang dengan tergesa-gesa, dan anjing itu juga refleks terkondisi. Ia berbalik dengan tajam dan bergegas menuju Ge Wenhui yang sedang menarik kaki belakangnya. Tepat ketika anjing ini membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menggigit pantat Ge Wenhui, rantai besi yang diikatkan di lehernya telah mencapai batas peregangan. Dia menariknya dan menariknya sejenak. Baru saat itulah pantat Ge Wenhui tidak menderita. Zhang Yu dan Dong Dacheng telah menyeret Lei Tianyu dan anjing lainnya dan bersandar ke pohon lain di satu sisi. Beberapa orang datang ke pohon, masih menggunakan metode lama yang sama. Zhang Yu pertama-tama mengikat rantai anjing ke pohon. Selanjutnya, biarkan Dong Dacheng dan Wu Fatzi memasukkan kaki anjing ke sisi batang satu persatu, dan kemudian biarkan mereka mati dan menyeret kaki anjing. Jangan lepaskan. Zhang Yu menyiapkan segalanya, melintas ke sisi kepala anjing itu lagi dan mengangkat kakinya lagi, menendangnya dengan keras ke tenggorokan anjing itu, memaksa anjing itu untuk melepaskan mulutnya. Dan Zhang Yu juga menggunakan momen ketika anjing itu melonggarkan mulutnya dan menarik Lei Tianyu, yang akan jatuh, dan menyeretnya keluar dari tempat berbahaya dengan cepat. Meskipun anjing ini sangat marah dan kesal, dia berteriak bahwa Wu Fati dan Dong Dacheng ingin berbalik dan menggigit kaki belakangnya, tetapi karena kedua kaki belakangnya bercabang oleh belalai, dia tidak bisa berbalik sama sekali, dan ingin menggigit dengan kurang dari 2 orang, mereka hanya bisa terus mendesis mengerikan dan berjuang dengan ganas. Dong Dacheng dan Wu Fati juga berkeringat dan memegang tangan mereka, tetapi mereka masih aman untuk saat ini. Zhang Yu menyeret Lei Tianyu yang berdarah ke kejauhan. Lei Tianyu sekarang adalah kekuatan terakhir telah habis, merasa bahwa dia akhirnya lolos dari mulut anjing itu, kemudian kakinya lunak, dan orang-orang jatuh ke tanah. Zhang Yu tiba-tiba tersenyum ketika dia melihat ini. Sebuah botol kecil melintas di telapak tangannya, diikuti dengan tekanan terus-menerus dari jari-jarinya, cairan itu segera menyembur, dan menghilang ke udara dalam sekejap mata. Lei Tianyu sekarang berlumuran darah, dan ada luka parah di lukanya, yang menyebabkan suasana hatinya hancur. Tetapi tiba-tiba dia sepertinya mencium sesuatu yang aneh di udara, yang membuatnya sedikit bersemangat, bahkan sedikit kesal, dan kemudian dia terus mengendus seperti pecandu. Narkoba. Zhang Yu tersenyum dengan jijik, dan botol itu menghilang di tangannya, diikuti dengan berjalan menuju Wu Jie. Wu Jie dan Dong Dacheng sudah sedikit lelah saat ini, terutama Dong Dacheng, mereka hampir tidak bisa berdiri. Zhang Yu mendatangi mereka berdua,
mengambil dua kaki anjing dan memegangnya, dan berkata, "Kalian berdua, menjauhlah." Wu Jie mengangguk, dan bergegas kembali ke kejauhan, sementara Dong Dacheng juga menahan perasaan gemetar di kaki dan perutnya, dan menyeret tubuhnya perlahan-lahan. Setelah Zhang Yu melihat keduanya mundur, mereka melepaskan kaki anjing itu dan melarikan diri. Karena kecepatannya yang cepat, ketika anjing ini ingin berbalik dan menggigitnya, itu di luar jangkauan, dan dia hanya bisa mengaum dengan marah. Dong Dacheng menyeret tubuhnya yang sakit dan kelelahan ke arah Lei Tianyu dan mulai memeriksa kondisinya, dan Lei Tianyu sangat terkejut. Meskipun pakaian tebal membantunya bertahan dari beberapa serangan, karena kedua anjing itu sangat merusak, mereka masih menyebabkan area robekan yang luas di kulit Lei Tianyu, jadi Dong Dacheng tidak tahu harus berkata apa. Penyebab insiden ini, tentu saja, semua menyalahkan Lei Tianyu, dan dia dapat dikatakan telah memintanya. Dong Dacheng merasa bahwa dia telah melakukan yang terbaik, tetapi mungkin pekerjaan ini sudah berakhir, dan dia juga sangat tertekan. Zhang Yu menatap Wu Jie dan Ge Wenhui dan berkata, "Ayo pergi." Keduanya mengangguk dan mereka bertiga pergi bersama. Ketika Zhang Yu meninggalkan taman tidak jauh, sebuah mobil polisi dan ambulans melaju maju dan mundur ke arah taman. Ketiganya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Pada malam hari, Zhang Yusan kembali ke sekolah untuk melanjutkan kelas. Wu Jie memiliki mulut besar. Ketika dia kembali ke kelas, dia segera menyampaikan masalah itu, mengatakan bahwa itu adalah bintang yang meludah, dan inti masalahnya tentu saja bukan betapa menyedihkannya Lei Tianyu, tetapi bagaimana mereka. Lihat kisah tentang kebenaran, tidak takut bahaya, berjuang untuk anjing jahat. Karena Zhang Yu tahu mulut besar Wu Jie, dia juga memperhitungkannya. Jangan katakan bahwa Lei Tianyu ingin menggunakan seekor anjing untuk menggigit mereka bertiga, agar tidak menimbulkan masalah melalui rumor. Wu Jie hanya mengatakan bahwa mereka dan Lei Tianyu baru saja bertemu di taman. Namun, seluruh kelas juga tahu bahwa Lei Tianyu digigit anjing, dan dia terlihat sangat serius. Keesokan harinya, berita bahwa Lei Tianyu meminta cuti sakit juga sampai ke sekolah. Lei Tianyu, sebagai petarung sekolah piramida tahun ajaran, secara alami dikenal oleh banyak siswa. Meskipun dikatakan bahwa Sueba juga seorang manusia, tidak mengherankan bahwa saya mengalami sakit kepala dan demam otak dan meminta cuti sakit jangka pendek. Hanya saja aneh bahwa ada sedikit berita di sekolah bahwa Lei Tianyu meminta cuti karena dia digigit anjing, yang agak aneh. Anjing apa yang tidak menggigit dengan baik, dan mereka menggigit Sueba? Tidak bisa berkata-kata. Tetapi kemudian, ada semakin banyak berita tentang masalah ini. Segera, Lei Tianyu benar-benar digigit anjing. Dia mengatakan bahwa gigitan itu masih sangat menyedihkan, dan ratusan jahitan dijahit bolak-balik. Berita itu bisa dikatakan gempar. Ratusan jahitan dijahit setelah digigit anjing. Ini digigit anjing. Itu seharusnya dimakan anjing. Segera ada lebih banyak cerita dari dalam. Lei Tianyu digigit saat berjalan-jalan dengan anjing di taman. Itu adalah dua mastif Tibet yang lebih besar dari manusia. Bahkan lebih luar biasa bahwa kedua anjing ini miliknya. Ini membuat seluruh sekolah terdiam. Diskusi tentang cacat otak Lei Tianyu juga telah meningkat ke tingkat lain. Bagaimanapun, bagi para siswa di sekolah menengah pertama mereka, minggu ini sangat singkat, setengah hari libur. Lei Tianyu masih memiliki suasana hati untuk berjalan-jalan dengan anjing di taman. Ini benar-benar otak yang berkarat. Sekolah segera mengeluarkan pemberitahuan darurat untuk ini. Tentu saja, beberapa tidak benar. Konten umumnya adalah untuk melarang siswa menyentuh hewan seperti kucing dan anjing, untuk menghindari cedera dan memengaruhi pembelajaran. Sekolah dan kelas roket juga mengirim beberapa orang ke rumah sakit untuk menjenguk Lei Tianyu. Bagaimanapun, sebagai akademisi tahun ajaran, elit kelas roket juga sangat penting bagi sekolah menengah pertama. Namun, meskipun orang-orang ini pergi ke rumah sakit, mereka tidak melihat Lei Tianyu pada akhirnya, mengatakan bahwa mereka telah dikirim ke ibu kota provinsi untuk dirawat di rumah sakit, sehingga orang-orang ini juga kembali tanpa hasil. Hanya saja ada berita yang lebih menakjubkan segera. Lei Tianyu keluar dari sekolah dan akan menyerah pada ujian masuk perguruan tinggi ini. Berita ini bahkan lebih mengejutkan. Perguruan tinggi tiran akademis pada tahun akademik benar-benar menyerah pada ujian masuk perguruan tinggi, tetapi ini bukan berita kecil.
Meskipun semua orang tahu bahwa Lei Tianyu digigit seekor anjing, jika dia mencapai titik penangguhan sekolah, itu akan membuktikan bahwa cedera Lei Tianyu tidak biasa dan serius, yang juga membuat seluruh sekolah berspekulasi tentang ini. Semua orang di kelas 12 juga mengomentari masalah ini. Karena Wu Jie mengatakan beberapa hari yang lalu, Lei Tianyu mungkin telah digigit oleh dua anjing gila yang mungkin membawa virus rabies. Jadi ketidakhadiran Lei Tianyu di sekolah ada hubungannya dengan masalah ini. Rabies. Tetapi virus yang mengerikan, saya khawatir Lei Tianyu mungkin tidak dapat kembali kali ini. Ge Wenhui mengetahui berita itu dan tidak tahu apakah dia harus senang. Bagaimanapun, sesuatu seperti rabies adalah virus dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Beberapa orang yang menderita penyakit ini jarang meninggal. Meskipun Ge Wenhui sering berharap Lei Tianyu mati, jika dia benar-benar ingin membiarkan yang lain mati, dia merasa aneh, dan hatinya juga sangat kontradiktif. Zhang Yu adalah satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran masalah ini, dan apa yang disebut virus rabies juga merupakan pemenggalan kepala yang mirip dengan timbulnya rabies. Meskipun tidak akan mati, jika diperlakukan sebagai rabies, itu akan cukup untuk menyiksa Lei Tianyu selama beberapa tahun. Itu adalah pelajaran baginya, meskipun pelajaran ini sangat mendalam dan menyakitkan. Namun, dalam pandangan Zhang Yu, Lei Tianyu sepenuhnya meminta untuk dirinya sendiri, dan mereka yang ingin menyakiti orang lain akhirnya menyakiti diri mereka sendiri. Itu juga merupakan siklus surga dan kejahatan. Terlepas dari itu, Lei Tianyu mungkin telah mendapat berita bahwa rabies sedang sekarat, dan tidak ada yang menjadi gila di sekolah, dan hampir tidak ada yang tidak akan membicarakannya. Namun, seiring berlalunya hari, panasnya masalah ini berangsur-angsur berkurang, dan akhirnya orang-orang tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, setelah seharian belajar, itu melelahkan. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk memperhatikan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri? Waktu berikutnya adalah mulai mempersiapkan diri untuk ujian akhir di akhir perang. Sebagai ujian penting terakhir sebelum ujian masuk perguruan tinggi, siswa kelas 3 juga penuh tenaga dan memasuki kondisi belajar yang intens. Master Jin Yong meninggal, dan dia juga tumbuh besar dengan menonton novelnya. Master melangkah maju. Suatu malam sepulang sekolah, Zhang Yu menerima telepon dari Tang Jun, pemimpin redaksi situs web Tiongkok. Tang Jun menemukan dua hal untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah drama TV Xiao Ao Jiang, yang diluncurkan oleh investasi jaringan Tiongkok. Prasyuting hampir selesai, dan akan segera berakhir dan masuk ke pasca produksi. Karena Zhang Yu awalnya setuju dengan Yuan Bingwen, dia akan menulis lagu tema untuk versi drama TV Xiao Ao Jianghu. Agar tidak menunda pengeditan selanjutnya, Tang Jun berharap Zhang Yu dapat meluangkan waktu untuk membantu menuliskannya. Zhang Yu telah menjanjikannya sebelumnya, dan sekarang berbicara secara alami tidak cukup baik untuk dihitung, dan dia menulisnya dalam beberapa hari terakhir. Hal kedua yang dikatakan Tang Jun adalah bahwa tahap seleksi hadiah sastra dalam negeri, hadiah bunga plum, telah berakhir, dan upacara penghargaan akan diadakan dalam beberapa hari. Journey to the West, karya Zhang Yu adalah salah satu karya yang dinominasikan. Meskipun mungkin tidak memenangkan hadiah, secara umum, penulis yang dinominasikan juga harus menghadiri upacara penghargaan di tempat. Meskipun Zhang Yu belum menyadarinya, saya yakin saya dapat menerima surat undangan dari panitia penyelenggara dalam beberapa hari. Situs web berbahasa Mandarin, sebagai perwakilan dari perusahaan sastra daring terbesar, juga diundang. Journey to the West, karya ini, masih ada di situs web berbahasa Mandarin. Penghargaan Golden Plum Blossom adalah penghargaan tertinggi dalam sastra domestik, dan situs web tersebut juga sangat mementingkannya. Ma Tao, manajer umum situs web berbahasa Mandarin, akan menghadiri upacara penghargaan secara langsung, jadi dia berharap dapat pergi bersama Zhang Yu. Meskipun Zhang Yu tahu tentang nominasi Journey to the West, dia tidak ingin menghadiri upacara penghargaan apapun di masa lalu, terutama karena dia tidak punya waktu untuk pergi, juga tidak ingin pergi. Setelah Tang Jun mengetahuinya, dia sangat terdiam. Untuk mengetahui bahwa penghargaan Golden Plum Blossom adalah penghargaan tertinggi dalam sastra domestik, apalagi penghargaannya. Bahkan jika itu hanya sebuah nominasi, itu akan membuat nominasi tersebut 100 kali lebih terkenal di kalangan sastra. Orang baik, Zhang Yu bahkan tidak ingin pergi. Jika para penulis terkenal yang ingin masuk dalam daftar pendek dalam mimpi tahu ini, mereka tidak boleh memuntahkan 2 pon darah lama di tempat.
Karena nominasi Zhang Yu sangat penting bagi situs web Tiongkok, merupakan langkah penting untuk menyaksikan situs web tersebut beralih dari sastra akar rumput ke sastra klasik arus utama. Jika Zhang Yu tidak pergi, dampaknya pada situs web tersebut akan terlalu besar. Tang Jun juga berada di pihak Ma Tao. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tidak mungkin, Tang Jun hanya bisa menerima emosi Zhang Yu di telepon dan bernalar, dan bahkan memohon dengan konsultasi, memintanya untuk menghadiri upacara penghargaan bunga plum emas. Ini membuat Zhang Yu juga sangat terdiam, tetapi pada akhirnya, mengingat status pembaruannya di situs web Tiongkok, pada dasarnya 3 hari untuk menangkap ikan dan 2 hari untuk menghancurkan situs web, tetapi situs web itu masih bersikeras memberinya gaji tinggi, dan biasanya tidak ada persyaratan yang berlebihan. Meskipun jumlah uang ini tidak ada artinya baginya, apa yang dia katakan juga merupakan ketulusan situs web, dan ember emas pertamanya juga merupakan cabang zaitun dari situs web. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk dan setuju, dan tentu saja Tang Jun merasa lega. Hal berikutnya adalah tentang menulis lagu untuk drama TV Xiao Ao Jianghu. Tetapi sejujurnya, lagu ini tidak mudah ditulis oleh Zhang Yu. Ini terutama merupakan lagu tema paling klasik dari Swordsman. Dengan tawa dari laut, dia belum ingin menggunakannya. Ini bukan berarti lagu tawa Shanghai tidak bagus, tetapi lagu ini ditulis dengan sangat baik, jika digunakan di sini, sungguh disayangkan. Lagi pula, menurut kesan Zhang Yu, tidak sedikit film bagus dalam versi drama TV. Meskipun sudah tidak ada lagi di bumi, dan tidak ada janggut besar dan gangguan sutradara besar, tetapi ia merasa bahwa kemungkinan produk yang bagus masih sangat rendah, jadi yang terbaik adalah tidak menyia-nyiakan yang klasik juga. Tetapi buat saja sebuah lagu. Itu juga masalah. Bagaimana mengatakan bahwa ada pepatah yang mengatakan produksi Zhang Yu pasti butik, itu terlalu kasual, dan tentu saja itu tidak bagus. Zhang Yu juga pertama kalinya untuk sebuah lagu yang telah disimpan selama beberapa hari, sebelum akhirnya memilih karya yang menurutnya relatif cocok. Agar tidak memengaruhi kualitas karya, Zhang Yu memutuskan untuk memberikan lagu itu kepada perusahaan untuk diproduksi. Lagi pula, jika lagu ini diberikan kepada Chai Sangming, ia akan sangat lega. Setelah menyelesaikan lagu temanya, beberapa hari kemudian, Zhang Yu menerima surat kilat ke sekolah. Awalnya, Zhang Yu menerima surat kilat itu dan benar-benar menebak isinya, jadi tidak masalah. Membukanya dan melihatnya, itu memang surat undangan untuk upacara penghargaan sastra Golden Plum. Zhang Yu tidak menunggu untuk meletakkannya, dan Wu Jie, yang bermata tajam, segera mengomel kepadanya tentang surat undangan itu, dan seluruh kelas mengetahuinya sekaligus. Lelucon, undangan ke penghargaan Golden Plum, dan juga undangan untuk menominasikan karya, konten emas yang tinggi dari undangan ini membuat semua orang merasa terkejut dan kaget. Penghargaan bunga Golden Plum, sebagai penghargaan sastra tertinggi di Tiongkok, juga sangat populer. Belum lagi penghargaannya, tidak seorang pun yang berusia di bawah 40 tahun adalah penulis karya yang dinominasikan. Meskipun perjalanan Zhang Yu ke barat memang dewa anti langit, namun, bagaimanapun juga, Zhang Yu baru berusia 18 tahun. Begitu mudanya hingga ia dinominasikan untuk penghargaan Golden Plum. Sungguh membuat orang bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Tak lama kemudian, Zhang Yu dinominasikan untuk penghargaan sastra Golden Plum, dan menyebar ke seluruh sekolah dari kelas 12. Bagi para siswa di sekolah ini sungguh luar biasa. Itulah penghargaan Golden Plum. Banyak siswa berbicara tentang tujuan akhir kehidupan pada akhirnya, dan Zhang Yu begitu mudah dan gampang dicapai. Orang lebih baik daripada orang. Kejadian ini akhirnya mengejutkan manajemen senior sekolah, dan kepala sekolah tentu saja mencari Zhang Yu lagi. Zhang Yu datang ke ruang konferensi tingkat tinggi, dan semua senior tentu saja melihat undangannya berulang kali, yang semuanya terkejut dengan senang hati. Mari kita bicarakan ini. Saya juga telah memenangkan beberapa penghargaan di masa lalu, termasuk olahraga, musik, kekacauan. Namun hal-hal ini, meskipun telah membawa sejumlah kehormatan bagi sekolah, bagaimanapun juga, sekolah adalah kolektif yang sangat tradisional. Bagi sekolah, penghargaan terbaik adalah penghargaan dari budaya dan teknologi, yang merupakan hal terpenting. Penghargaan sastra Golden Plum merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang dapat diharapkan oleh kumpulan sekolah khusus ini. Sebagai kepala sekolah, Jia Jilin tentu saja yang paling bahagia. Baginya,
Ini jelas merupakan pencapaian besar pertamanya sejak ia mengambil alih sebagai kepala sekolah SMP pertama. Zhang Yu sempat dilempar oleh pemimpin sekolah untuk waktu yang lama, dan akhirnya ia dapat kembali ke kelas. Namun keesokan harinya muncullah sebuah pemandangan yang membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata. Banyak spanduk yang diganti di SMP nomor 1, semuanya tentang Dewa Perjalanan ke Barat milik Zhang Yu yang dinominasikan untuk penghargaan Golden Plume. Pemandangan itu begitu megah hingga Zhang Yu tidak bisa berkata-kata. Tak lama kemudian Biro Pendidikan mengetahui hal ini. Huang Zheng tidak hanya menelepon Zhang Yu untuk memberi selamat kepada dirinya sendiri, tetapi juga ingin mengadakan acara tematik di kota dan mengadakan sesi laporan berskala besar, yang dipimpin oleh Zhang Yu. Zhang Yu mendengar sedikit kegaduhan. Anda harus tahu bahwa untuk penghargaan bunga Plume Emas, sekolah menengah pertama telah menyiapkan pertempuran besar seperti itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Zhang Yu menyebalkan. Apa yang terjadi? Mendengarkan maksud Huang Yan, perlu untuk mempromosikannya ke seluruh kota. Ini bukan untuk membunuhnya. Apa yang dikatakan Zhang Yu dan Huang Yan bukanlah orang luar, dia segera menolak sarannya, dan mengatakan bahwa dia pasti tidak akan berpartisipasi dalam laporan apapun. Biarkan dia berhenti memikirkannya. Huang Ze tidak berdaya dan hanya bisa melepaskan ide ini untuk sementara waktu atas perintah Zhang Yu. Tapi itu hanya sementara. Sebenarnya, Huang Yan ingin menunggu penghargaan berakhir dan kemudian berbicara tentang situasinya. Jika Zhang Yu tidak memenangkannya, pada saat itu, ketidakhadiran skala kecil akan melakukannya. Jika Zhang Yu benar-benar memenangkan hadiah, itu harus dipublikasikan. Bagaimana mengatakan penghargaan Plume Emas juga merupakan standar tertinggi di antara penghargaan sastra domestik. Anda harus tahu bahwa ini merupakan kehormatan tertinggi dalam lingkaran budaya dalam negeri. Sebagai calon kepala sistem Biro Pendidikan, beberapa siswanya telah memenangkan penghargaan Golden Plume dan tidak membuat keributan apapun. Bahkan jika mereka setuju, para pemimpin kota tidak dapat menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, Zhang Yu menerima telepon dari Tian Zhenbo, wakil ketua asosiasi penulis, dan panitia penyelenggara penghargaan Golden Plume. Tian Zhenbo tentu saja memberitahu Zhang Yu tentang perincian penghargaan tersebut, dan juga meminta Zhang Yu untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, penghargaan Golden Plume Blossom juga merupakan kegiatan penting dari Asosiasi Penulis Nasional. Sebagai anggota asosiasi penulis, Zhang Yu tentu saja tidak dapat membongkar situasi tersebut. Panggilan telepon dari panitia penyelenggara adalah untuk kembali ke Zhang Yu untuk mengonfirmasi apakah dia benar-benar menerima surat undangan dan memberitahunya tentang waktu dan tempat upacara penghargaan. Zhang Yu akhirnya mengonfirmasi hal ini, tetapi tidak butuh beberapa hari, dan surat kilat lainnya dikirim ke sekolah. Zhang Yu membukanya dan melihat bahwa itu adalah surat undangan lagi, kali ini surat undangan untuk upacara penghargaan Golden Melody Tiongkok. Chinese Golden Melody Award dianggap sebagai penghargaan musik profesional utama di Tiongkok. Frekuensi acara 2 tahunan ini jelas tidak sama dengan popularitas dan pengaruhnya di Tiongkok. 2 tahun lalu, ketika karya Zhang Yu masih kurang dikenal, ia sebenarnya diundang oleh Chinese Golden Melody Award, tetapi saat itu Zhang Yu tidak diundang dengan alasan karyanya masuk nominasi. Panitia penyelenggara hanya mengundangnya ke pesta penghargaan di tempat, jadi Zhang Yu tidak hadir. Kini 2 tahun telah berlalu, popularitas Zhang Yu di industri musik sebenarnya tidak diketahui siapapun. Karyanya telah dinominasikan berkali-kali dalam upacara penghargaan ini. Panitia penyelenggara Golden Melody Award harus mengundangnya ke panggung. Bai Ying dan Zhang Yu juga pernah mengatakan hal ini, tetapi saat itu ia tidak merasa nyaman. Bagaimanapun, ia adalah pendiri Global Entertainment. Hal-hal ini juga mewakili kepentingan terkait Global Entertainment. Jadi satu siang dipercayakan kepada Bai Ying. Siapa tahu sekarang orang-orang mengirim undangan ke sekolah, yang juga membuat Zhang Yu sangat terdiam. Begitu surat undangan ini keluar, itu menjadi objek dari 12 kelas untuk bersaing mendapatkan perhatian. Meskipun kadar emas penghargaan sastra Jin Meihua lebih tinggi untuk semua orang di kelas 12, itu juga lebih sulit diperoleh. Tetapi bagaimanapun juga, orang-orang yang menghadiri upacara penghargaan adalah beberapa orang tua yang tidak dikenal. Mereka terlalu membosankan. Bagi para siswa ini, itu berarti lebih dari sekadar minat. Tetapi undangan ke Chinese Golden Melody Award ini sangat berbeda.
Kalian harus tahu bahwa ini adalah ajang penghargaan bergengsi yang hanya bisa diikuti oleh bintang-bintang papan atas dalam negeri. Dan untuk ajang penghargaan hiburan berskala besar ini, seluruh siaran langsung TV tidak menyebutkan bahwa para peserta harus mengikuti Avenue of Stars. Perhatian dan pengaruhnya tidak sebanding dengan Golden Plume Award. Pada saat yang sama, undangan Golden Melody Award dicetak dengan indah, yang membuat anak-anak muda di kelas ini sangat bersemangat. Zhang Yu tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini saat itu, dan langsung menelepon Bai Ying, dan ingin menanyakan apa situasinya. Bai Ying terlalu sibuk akhir-akhir ini. Sebenarnya, dia ingin menelepon Zhang Yu untuk memberitahunya tentang kejadian ini. Alamat undangan Golden Melody Award berasal dari panitia penyelenggara Golden Melody Award yang diberikan oleh Bai Ying, dan dia setuju untuk bertanggung jawab atas pemberitahuan telepon tersebut. Namun, karena Zhang Yu terkadang hanya menelepon secara tidak langsung pada malam hari, Bai Ying awalnya berencana untuk menunggu hingga pukul 10 sebelum menelepon Zhang Yu sepulang sekolah. Namun, begitu masalah ini menjadi ramai, Bai Ying melupakannya. Baru setelah Zhang Yu menelepon, dia ingat permintaan maafnya. Tentu saja, Zhang Yu tidak ingin berpartisipasi dalam upacara penghargaan Golden Melody Award, karena dia masih harus menghadiri upacara penghargaan Golden Plume Award, dan tidak ada waktu untuk pergi ke upacara penghargaan Golden Melody Award, dan langsung membuat Bai Ying menolak acara tersebut. Bai Ying tidak tahu bahwa Zhang Yu dinominasikan untuk penghargaan Golden Plume Blossom, jadi dia terkejut ketika mengetahuinya. Sebagai anggota komunitas semi budaya, dia juga tahu kandungan emas dan makna praktis dari penghargaan Golden Plume, yang jauh lebih besar daripada pencapaian penghargaan Golden Melody. Namun menurut Bai Ying, ini baik-baik saja. Karena upacara penghargaan Golden Melody, belum saatnya untuk mengadakan upacara penghargaan dengan penghargaan Golden Plume di Beijing. Hanya satu domba yang juga berlari, dan dua domba juga dilepaskan. Zhang Yu dapat berlari dua sekaligus, daripada membuang-buang waktu. Mengerti, Zhang Yu menemukan bahwa dia akhirnya memasukkan dirinya sendiri. Tidak mungkin, pada akhirnya, dia hanya bisa menyetujui masalah ini atas permintaan bujukan Bai Ying. Tidak butuh waktu lama bagi Zhang Yu untuk meletakkan telepon, dan dia dinominasikan untuk penghargaan Golden Melody Tiongkok dan menyebar ke seluruh sekolah. Untuk pertama kalinya, para guru dan siswa di sekolah ini merasa bahwa Zhang Yu benar-benar bukan siswa biasa, tetapi seorang bintang. Meskipun mengatakan bintang besar ini, biasanya terlihat seperti itu, tetapi untuk membuktikan apakah seseorang adalah standar bintang, sebenarnya untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam berbagai penghargaan teratas. Lagi pula, untuk pesta-pesta kelas atas itu, orang-orang dengan level yang tidak memadai jelas tidak diundang, dan Zhang Yu tampaknya menjadi cukup banyak orang sekarang. Bagaimanapun, Zhang Yu dapat pergi ke dua kegiatan berskala sangat besar. Bagi siswa-siswa biasa di sekolah ini, itu dapat dianggap sebagai iri dan dengki. Itu mungkin hubungan yang mendekati akhir tahun. Pada hari-hari berikutnya, Zhang Yu benar-benar menerima beberapa undangan. Berbagai upacara penghargaan tidak ada habisnya, termasuk nominasi dan undangan murni. Sebenarnya ada upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Komik Tiongkok, yang secara langsung memposisikan bola naga Zhang Yu sebagai penghargaan pencapaian seumur hidup dan memintanya untuk menerima penghargaan itu, yang juga membuat Zhang Yu sangat terdiam. Zhang Yu belum mendengar apapun tentang asosiasi komik zaman baru ini, dan upacara penghargaan diadakan di tempat di mana tidak ada burung yang buang air. Bagaimana mungkin dia kenyang untuk berpartisipasi dalam acara semacam itu, kesampingkan saja undangannya. Beberapa hari kemudian, Xia Ziki meneleponnya lagi dan mengundangnya ke Beijing. Ternyata Xia Ziki juga menerima surat undangan dari upacara penghargaan Chinese Golden Melody Chart. Dia mendengar Bai Ying berkata bahwa Zhang Yu akan pergi, jadi dia ingin mengundangnya untuk pergi. Karena Zhang Yu juga harus berpartisipasi dalam upacara penghargaan Golden Plume Blossom Award, dia harus berangkat terlebih dahulu. Tentu saja, tidak ada cara untuk pergi dengan Xia Ziki, tetapi keduanya masih bertemu setelah Golden Plume Blossom Award berakhir, dan bertemu di waktu Bai Ying selimut. Waktu segera tiba di akhir kalender matahari, dan upacara penghargaan Golden Plume Blossom Award akan segera dimulai. Zhang Yu membeli tiket, berpamitan dengan Li Yunliang, dan naik kereta ke Beijing. Setelah Zhang Yu tiba di Beijing, dia baru saja melihat salju pertama di Beijing. Hal ini juga membuat Beijing, yang memiliki bau yang sangat samar sepanjang tahun,
menjadi langka dengan sedikit kesegaran, meskipun kesegaran ini dapat bertahan selama 2 hari. Awalnya, baik Chinese Net maupun Global Entertainment ingin mengirim seseorang untuk menjemput mereka, tetapi mereka ditolak oleh Zhang Yu. Dia juga datang berkali-kali ke Beijing. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tahu segalanya, dia ingin mencari tempat untuk merawatnya. Tidak ada yang salah dengan diet harian Anda. Dan Zhang Yu juga memiliki tujuan khusus selama perjalanan ini, yaitu untuk membeli rumah sendiri di Beijing. Meskipun Zhang Yu tidak bermaksud untuk menetap di Beijing, ibunya Yu Meixiu memiliki ide untuk memulai bisnis di Beijing. Jadi Zhang Yu selalu ingin membeli rumah untuk ibunya di Beijing. Salah satunya adalah bahwa di masa depan ibu saya relatif nyaman untuk tinggal di Beijing, dan yang kedua adalah bahwa saya akan memiliki tempat tinggal di Beijing setelahnya. Tidak mustahil untuk selalu menginap di hotel, tetapi tidak selalu nyaman di rumah. Tentu saja, hal-hal ini Zhang Yu tidak menyapa Yu Meixiu sebelumnya, terutama karena dia ingin mengejutkan ibunya, jadi dia menunggu sampai semuanya membuahkan hasil. Zhang Yu meninggalkan stasiun dan menemukan hotel yang bagus di dekatnya. Buka peta sambil beristirahat di tempat tidur untuk melihat apakah ada lokasi dan real estate yang bagus, dan saya akan berkeliling besok. Keesokan paginya, cuacanya cerah. Meskipun kemarin hanya turun salju ringan, tampaknya tanda salju di jalan tidak dapat dilihat hanya dalam waktu 1 hari. Dapat dilihat bahwa salju ringan tidak dapat menyelesaikan kejengkelan kota kuno ini. Lingkungannya berhenti dan pergi. Tujuan perjalanan Zhang Yu adalah sebuah perumahan bernama Hongyue House di luar Third Ring Road. Zhang Yu memeriksa perkiraan lokasi dan lingkungan geografis perumahan tersebut di peta kemarin, dan langsung memeriksanya. Meskipun harga perumahan tersebut tidak murah, lokasinya sangat bagus. Pertama-tama, gedung ini sangat nyaman dalam hal transportasi, dengan stasiun bus dan kereta bawah tanah yang mudah dijangkau. Kedua, area hijau gedung tersebut belum lagi, ada juga taman besar di dekatnya. Dibandingkan dengan gedung lain, kualitas udaranya terjamin. Selain itu, ada jalan komersial yang bagus di area tersebut. Jika ibu Anda ingin membuka studio di masa mendatang, ia dapat memilih di mana akan membuka toko. Mengenai belanja dan berbelanja, itu pun tidak menjadi masalah. Ada beberapa supermarket besar di sekitar, yang merupakan aspek yang sangat penting. Meskipun bukan pertimbangan Zhang Yu tentang di mana anak itu bersekolah, saat menggunakan ponsel untuk memeriksa perumahan, lokasi sekolah di sekitarnya ditandai dengan jelas di sana, yang tentu saja sangat bagus. Zhang Yu meninggalkan kereta bawah tanah dan tidak langsung pergi ke pusat penjualan. Sebaliknya, ia berencana untuk berbalik arah untuk melihat apakah ekspektasi mentalnya serupa. Zhang Yu meninggalkan stasiun kereta bawah tanah dan menemukan beberapa sepeda bersama diparkir di sana. Zhang Yu merasa sudah lama tidak mengendarai sepeda, dan tiba-tiba ia menjadi tertarik. Berjalan mendekat dan mengunduh aplikasi seluler perusahaan, diikuti dengan mengendarai mobil dan berbalik arah. Zhang Yu pertama-tama pergi ke taman gratis di dekat real estate dan melihat-lihat. Tamannya luas dan lingkungannya sangat bagus. Meskipun saat ini musim dingin, masih banyak orang tua yang keluar masuk. Zhang Yu paling khawatir dengan polusi suara. Ia tidak menemukannya di sini. Tampaknya pengelolaan taman harus ditangani oleh orang yang khusus. Selama serius dan bertanggung jawab, kualitas taman pada dasarnya terjamin. Setelah Zhang Yu meninggalkan taman, ia mengendarai sepeda ke jalan komersial terdekat dan berbalik arah. Meskipun jalan komersial ini tidak sepadat jalan komersial Dawangjing yang terkenal di Beijing, karena transportasi yang nyaman, jalan komersial ini juga memiliki banyak orang. Tentu saja, yang paling mengejutkan Zhang Yu adalah posisi bisnis di jalan komersial itu sangat unik dan tampaknya sangat cocok bagi ibunya untuk membuka studio di masa depan, yang membuatnya sangat puas. Pada saat yang sama, Zhang Yu tidak masuk dan melihat lebih dekat supermarket besar dan pusat perbelanjaan di sekitarnya. Setelah memeriksa, Zhang Yu mengayuh sepedanya dan menuju tujuan perjalanan. Ada jendela kaca besar di pusat penjualan Hongyue House, sehingga orang-orang di dalam dapat melihat situasi di luar sekilas. Karena sekarang musim dingin, tidak banyak pejalan kaki di jalan, dan jumlah orang yang mengawasi gedung di aula bahkan lebih sedikit. Karena kontrol perumahan di Beijing lebih ketat daripada tahun ini, pasar properti di Beijing lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya.
Tidak mungkin untuk berbisik. Beberapa pembeli rumah mengatakan bahwa tekanan penjualan perusahaan juga meningkat dari hari ke hari, sehingga para wanita di pusat penjualan ini juga merasakan tekanan yang besar. Menurut peraturan manajemen perusahaan, para wanita penjual ini biasanya mengantre untuk menerima pelanggan. Setiap kali pelanggan baru memasuki lobi, mereka akan memberikan layanan satu persatu sesuai dengan antrean. Meskipun permintaan perusahaan tampaknya sedikit beruntung, itu juga memeriksa kemampuan penjualan setiap wanita penjual. Meskipun pasar properti saat ini sedang merosot, batas waktu perusahaan untuk evaluasi kinerja telah berulang kali diperpanjang. Di permukaan, itu tidak seketat tahun-tahun sebelumnya. Tetapi juga karena kemerosotan pasar properti, ada lebih sedikit orang yang membeli rumah, dan tekanan lebih besar dari beberapa tahun. Selain itu, peraturan perusahaan yang relevan tetap ada. Setiap karyawan yang gagal memenuhi kinerja penjualan dalam bulan tertentu akan berisiko diberhentikan oleh perusahaan. Tentu saja, para pramuniaga yang gagal memenuhi kinerja penjualan juga tidak sabar. Liu Yan memegang cermin rias kecil, dan berada di depan antrian, tetapi dia dengan hati-hati memodifikasi riasan di wajahnya di cermin, mungkin karena dia merasa warna bibirnya tidak cukup cerah. Dia mengeluarkan lipstik dari sakunya, dan memodifikasi warna bibirnya menjadi lebih merah, lalu mengangguk puas ke cermin, lalu mengencangkan cermin kecil itu ke dalam sakunya. Liu Yan merapikan pakaiannya dan melihat keluar kaca besar dengan penuh harap. Dia berharap pelanggan ini adalah pembeli yang tulus. Tentu saja, jika itu adalah pembeli lokal, itu akan membuatnya semakin bersemangat. Meskipun dia telah menyerahkan rumah beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa tidak ada tekanan penjualan dalam jangka pendek. Namun, karena keterbatasan ruang suite sebelumnya dan pinjaman, dia menghabiskan banyak energinya, dan usahanya tidak sebanding dengan keuntungannya, yang membuatnya agak tidak berdaya. Tetapi dia juga tahu bahwa pasar perumahan sedang lesu, dan tidak mudah untuk menjual rumah itu. Liu Yan berharap dia bisa bertemu pembeli yang lebih baik kali ini. Lagi pula, dengan standar kinerja sendiri, jika bisa ada terobosan, maka akan ada keuntungan tertentu dalam promosi internal setelah pemindahan manajer Song. Saat itu, saya tidak akan hanya menjadi pramuniaga kecil, tetapi saya mungkin berubah dan menjadi manajer aula berpakaian rapi yang memimpin kelompok. Pada saat itu, setiap transaksi di sini memiliki keuntungannya sendiri. Pada saat itu, secara resmi berubah dari penerima upah menjadi kelas kepemimpinan. Ini adalah tujuan terbesar Liu Yan. Memikirkan hal ini, Liu Yan secara tidak sengaja melirik pramuniaga lain yang tidak jauh di belakangnya. Sebagai pesaing terbesarnya, Mao Suetong adalah rekan kerja yang paling tidak sedap dipandang. Mao Suetong masuk ke perusahaan lebih lambat darinya, dan kinerja juga biasa saja. Meskipun bukan akhir dari sebuah derek, itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan para pramuniaga elit yang memiliki kinerja yang begitu cemerlang. Awalnya, Liu Yan tidak menganggap Mao Suetong sebagai pesaingnya. Bagaimanapun, tidak peduli apakah hasil penjualan pihak lain atau kualifikasi senior di perusahaan, pihak lain bukanlah lawannya. Bahkan jika gilirannya, itu bukan gilirannya. Namun, munculnya gosip membuat Liu Yan harus memperhatikan lawan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dikatakan, manajer Song dan atasannya berpikir bahwa Mao Suetong serius dalam pekerjaannya dan pendidikannya secara umum lebih tinggi daripada pramuniaga lainnya, dan bahwa ia dapat fokus pada pelatihan. Manajer Song juga sengaja meminta Mao Suetong untuk mengambil alih pekerjaannya. Berita ini, tetapi Liu Yan tidak marah. Bagaimana dengan pendidikan tinggi? Apakah perlu menjual rumah dengan tingkat pendidikan tinggi? Lelucon, untuk mengatakan bahwa rekan-rekan di sini baru saja membunuh Mao Suetong dalam kinerja penjualan apapun, dia tidak lagi berada di level yang sama dengan dirinya sendiri. Apakah eksekutif senior ingin Mao Suetong mengambil alih pekerjaan manajer Song? Entah kepala pemimpin itu berkarat, atau dia sengaja ingin mempromosikan Mao Suetong ini. Jika yang pertama, kemungkinannya tidak terlalu mungkin, karena pemimpin itu tidak melihat gejala sisa trombosis otak. Tetapi jika yang terakhir, itu akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, wajah Mao Suetong sangat cantik. Jika dia adalah senior di perusahaan, dia hanya datang ke sini untuk berjalan dalam bentuk emas, maka posisi manajer ini tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Liu Yan menganggapnya sedikit mudah tersinggung, dan menghela nafas lagi. Jadilah dia saja, bukannya Anda tidak ingin mengambil jalur tingkat tinggi, tetapi masalahnya adalah Anda tidak dapat memenuhi tingkat tinggi,
dan Anda ingin membuat kecantikan, dan tidak ada yang melihat paha. Anda, repot-repot. Liu Yan berpikir wajah ini tanpa daya terus melihat keluar jendela. Pada saat ini, seorang pengendara sepeda muncul di luar jendela, mengayuh sepedanya menuju ke arah aula penjualan. Liu Yan mengerutkan kening ketika melihat ini, karena pihak lain mengenakan pakaian katun biasa, merah dan kuning, dan itu tampak seperti seragam sekolah. Itu benar-benar membuatnya terdiam. Jika pihak lain hanyalah seorang siswa, Liu Yan sama sekali tidak percaya, bagaimana mungkin seorang pria bertubuh besar menjadi seorang siswa. Dan apa yang dilakukan siswa di pusat penjualan? Apakah mungkin bagi seorang siswa untuk datang dan membeli rumah? Liu Yan merasa sedikit kesal. Lagi pula, menurut peraturan perusahaan, selama seseorang memasuki lobi, seseorang harus menerimanya. Dia berhasil bergiliran dalam jangka waktu yang baik, dan benar-benar menerima telur berpakaian buruk dengan seragam sekolah. Tetapi jika Anda tidak menerimanya, tidak mungkin. Perusahaan sangat mementingkan sikap dan mentalitas penerimaan. Jika Anda tidak menerima atau penerimaannya tidak baik, Anda tidak akan dilatih. Ketika Anda merangkum hasil di akhir pekan, Anda akan tetap dipilih oleh pemimpin untuk ditinjau oleh seluruh staf. Liu Yan mengira itu adalah wajah yang pahit, jadi dia hanya bisa melihat pemuda besar di luar jendela memarkir sepedanya dan berjalan menuju pintu masuk utama aula. Liu Yan menghela nafas, menyesuaikan suasana hatinya, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Meskipun dia juga tahu bahwa pihak lain ada di sini, kemungkinan besar dia hanya datang ke sini untuk melihat situasinya, tetapi untungnya, tidak ada orang sekarang, dan dia dapat sepenuhnya melatih keterampilan penerimaannya. Tepat ketika Liu Yan tersenyum dan berencana untuk menemuinya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang berbeda. Aku mengandalkan. Liu Yan yang melihat keluar jendela melihat mobil Mercedes-Benz memasuki tempat parkir. Pemandangan di luar jendela mengejutkan Liu Yan. Meskipun kantor penjualan agak jauh dari tempat parkir, dia melihatnya dengan pengalaman penerimaannya yang kaya. Anda tahu bahwa mobil itu jelas merupakan mobil teratas dalam seri Mercedes-Benz. Taipan lokal. Mata Liu Yan berbinar saat melihat ini, dan dia seperti melihat uang kertas jatuh ke langit. Namun kemudian dia teringat hal menjijikkan lainnya, karena sekarang dia yang bertanggung jawab menerima orang miskin itu. Menurut pengalaman biasanya menerima semua orang setidaknya selama 10 menit, tiran lokal di luar pasti direnggut oleh Mao Suetong. Kenapa kamu begitu tidak beruntung? Brengsek. Liu Yan memikirkan ini, dan senyum ramah di wajahnya menghilang, sebaliknya dia mengubah wajahnya menjadi kesal. Saat ini, pintu aula telah didorong terbuka, dan pemuda yang tampak begitu sederhana baginya telah masuk. Liu Yan merasa tidak berdaya saat melihat situasinya. Tidak menerimanya saja tidak cukup. Aku hanya bisa menoleh untuk melihat bagian atas Mercedes-Benz dari jendela dan orang-orang yang turun. Namun tidak mungkin, meskipun senyum muncul kembali di sudut mulut, itu tampak agak dibuat-buat. Liu Yan yang tak berdaya akhirnya menyapanya ke arahnya, tetapi tepat sebelum dia ingin berbicara, matanya tiba-tiba berbalik, dan dia memiliki pikiran di kepalanya, diikuti oleh senyuman, dan berkata, "Halo Tuan. Apakah Anda memiliki kebutuhan?" "Oh, saya berencana untuk melihat-lihat rumah itu. Apakah Anda memiliki perkenalan yang bagus di sini?" Zhang Yu melihat sekeliling dengan santai. "Itu bagus. Mohon tunggu sebentar, saya akan memberi Anda beberapa informasi dan segera kembali." Liu Yan berkata dengan senyum cerah di wajahnya, melihat dari dekat. "Ya," Zhang Yu mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke model real estate di atas meja pasir tidak jauh, menunjukkan sedikit minat. Saat Liu Yan berbalik, dia merasa lega dan melihat kembali ke Mercedes-Benz. Tampaknya dia datang ke sini. Dia bergegas untuk mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Mao Suetong tidak jauh dari sana.